Halo, Assalamualaikum. Saya Ridwan Farid dan semua anggota dari kelompok 1 yang akan dibawakan oleh Dede Ridwan, Nur Abdurrahman Arif, Saudi Medika Asmara, dan Lara Putri Gumala Sakti akan mempresentasikan mengenai pemindahan program natif berbasis web di ke framework pada Igniter 3 setelah sesi presentasi berikutnya. Sebelum itu, kita harus memahami terlebih dahulu mengenai web natif dan kenapa kita harus menggunakan web framework. Web natif adalah program yang dibuat oleh programmer itu sendiri, di mana satu program hanya dapat dimengerti oleh si programmer yang membuat web. Tema yang kami presentasikan kali ini adalah mengenai e-commerce. Web e-commerce adalah web yang sering banyak digunakan oleh pengguna internet untuk melakukan transaksi secara online. Di program e-commerce kami terdapat web untuk pembeli dan web untuk penjual sekaligus admin. Demonstrasi program pada web pembeli. Di sini terdapat halaman utama, halaman produk, panduan, konfirmasi, banner, pencarian barang, menu login, menu transaksi, daftar kategori, kemudian halaman tentang kami, dan lain-lain. Pada bagian header terdapat banner, lalu pada halaman utama terdapat dekorasi toko dan produk rekomendasi di bawahnya. Pada halaman daftar barang terdapat list setiap barang dari tabel yang ada di database. Lalu ada menu panduan untuk mengarahkan customer dalam melakukan pembelian. Kemudian halaman konfirmasi sebagai pesan untuk mengonfirmasi pesanan dari pembeli ke penjual. Dan di halaman tentang kami terdapat informasi dari pebisnis atau hal yang bertentangan dengan web. Dan program kali ini kami terapkan sebagai anggota kelompok web programming 2. Lalu di sebelah kiri terdapat menu login, juga daftar kategori barang. Pada kategori daftar barang terdapat daftar kategori yang pada saat diklik dia menampilkan barang dengan kategori yang sama di menu. Dan untuk halaman admin, kami bedakan program. Jika di halaman ini kami memanggilnya dengan localhost toko spasi e-strip.com atau e-commerce. Namun pada halaman admin kami buat dengan localhost e-commerce. Di halaman admin, halamannya sangat sederhana sekali, di mana di sana terdapat header, link login, jika belum login, dan beberapa pesan singkat. Tidak ada menu lain selain login terlebih dahulu sebelum masuk ke halaman admin. Setelah klik, masuk ke halaman form login. Setelah login, baru menunya akan muncul dengan berbagai macam pilihan link, di mana di sana terdapat menu home, daftar provinsi, daftar barang, daftar kategori, daftar pelanggan, daftar pesanan, laporan, dan sebagainya. Pada halaman admin ini, admin dapat mengelola semua database yang ada. Contohnya seperti pada saat masuk ke halaman daftar barang, di sini admin dapat membuat produk baru, melihat daftar produk, mengubah produk, dan menghapus produk. Selanjutnya kita akan melihat struktur antara web natif dan struktur web yang berbasis framework. Dilihat dari tampilannya, sebenarnya tidak ada yang berbeda, hanya saja struktur pemrogramannya berbeda. Pada program natif seperti ini, struktur programnya bercampur seperti koneksi, query, tampilan views. Setiap PHP-nya itu harus selalu disertakan dengan koneksi ke database. Namun beda halnya dengan kode Igniter. Di sana hanya perlu mengkonfigurasi sekali saja untuk menghubungkan ke database. Untuk menghubungkan ke database-nya, masuk ke folder application,
config, lalu database.php. Lalu diisi nama database-nya berdasarkan database yang sesuai. Read product untuk memastikan datanya sudah tersedia di dalam database. Masuk ke localhost /phpMyAdmin. Pilih nama databasenya. Kemudian di sini terdapat daftar tabel yang ada pada database. Lalu klik tabel barang, dan seperti yang ada pada layar, ini merupakan data yang ada pada tabel barang. Dapat diperhatikan, di sini terdapat nama file yang akan kita butuhkan nanti. Kemudian masuk ke localhost /commerce. Pada halaman main, klik data barang, lalu tampillah data barang. Pada saat data barang pada menu diklik, dia masuk ke controller welcome.php. Dia masuk ke controller welcome.php dan menjalankan perintah function yang bernama barang. Memanggil sebuah query dari file imodel dan menampilkan barang _data.php. Di file imodel.php, dari nama function getBarang dan menjalankan query MySQL select, pada program ConnectNether di halaman produk _data.php terdapat elemen HTML untuk sebagai tampilan filenya, seperti nomor, kode, nama barang, harga, stok, dan lain-lain. Lalu di bawahnya terdapat looping data, di mana pada saat menjalankan looping, setiap data akan ditampilkan berdasarkan nama filenya masing-masing dan menampilkan isi dari record looping itu sendiri. Pada sesi kali ini, saya akan mendemonstrasikan proses pembuatan produk baru di web admin, membanding antara struktur web native dan konstruksi web framework pada pembuatan barang. Dari halaman utama, masuk ke daftar barang, dan klik Add Barang. Lalu kita akan diarahkan ke halaman tambah barang. Di sini saya akan menambahkan produk headset. Pertama-tama, isi kode barang, isi nama produk, isi harga modal, isi harga jual, isi jumlah stok tersedia. Kemudian pilih gambarnya. Lalu klik simpan data. Jadi, kode igniter di halaman tambah barang yaitu di barang _add.php di folder view terdapat open form yang dimana setiap form yang ada dengan nama inputnya masing-masing seperti
teks nama, teks file, teks stock, yang lainnya dikirim ke form setelah klik simpan data. Nah, di sini sistem menjalankan controller mencari sebuah function yang bernama simpan barang, yaitu di welcome.php. Di sini terdapat sebuah variabel yang akan menampung banyak data dalam bentuk array. Misalnya, text field akan disimpan di field barang yang bernama kode underscore barang, lalu teks nama akan disimpan di field tabel barang yang bernama teks nama. Kemudian teks harga modal, teks harga jual, teks stok, teks nama file akan ditambahkan data baru di tabel barang dengan masing-masing field mereka yang sesuai dan menjalankan imodel.php. Lalu mencari function yang bernama simpan underscore barang untuk menjalankan perintah insert barang ke database dan juga mengambil variabel data untuk mengirimkan semua data yang diinput sehingga data barang baru akan ditambahkan ke tabel barang. Nilai produk. Pada sesi kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana alur proses pada saat menghapus suatu barang di kode Igniter. Masuk ke daftar barang, lalu pada saat masuk ke daftar barang, di sana terdapat link untuk menghapus satu baris data berdasarkan baris yang sejajar dengan link hapus yang diklik. Dan pada saat diklik, dia merefresh halaman yang menghapus data barang dengan menjalankan controller dan menemukan nama function yang bernama hapus barang. Berdasarkan kode barang yang dihapus, dibentuk dalam variabel del dari bentuk array kode barang, lalu menjalankan function hapus underscore barang pada imodel.php, sehingga menjalankan sebuah query MySQL untuk menghapus data di tabel barang. Kemudian di controller, dia akan mengarahkan kembali ke halaman daftar barang. Dan barang yang dieksekusi telah terhapus. Pada sesi kali ini, saya akan membahas mengenai metode MVC e-commerce yang kami terapkan di kode Igniter. Kode Igniter memudahkan developer untuk membuat aplikasi web dengan cepat dan mudah. Secara sederhana, dapat diartikan kumpulan dari fungsi-fungsi atau prosedur-prosedur dan kelas-kelas untuk tujuan tertentu yang sudah siap digunakan, sehingga bisa lebih mempermudah dan mempercepat pekerjaan seorang programmer tanpa harus membuat fungsi atau kelas dari awal. Terdapat 3 jenis komponen yang membangun suatu MVC pattern dalam suatu aplikasi, yaitu model, view, dan controller. Yang pertama adalah view. View merupakan bagian yang menangani presentasi logik. Pada suatu aplikasi web, bagian ini biasanya berupa file template HTML yang diatur oleh controller. View berfungsi untuk menerima dan mempresentasikan atau menampilkan data kepada user. Bagian ini tidak memiliki akses langsung terhadap bagian model. Yang kedua, model biasanya berhubungan langsung dengan database untuk memanipulasi data atau insert, update, delete,
share, analyzing, sort, dan filter. Menangani validasi dari bagian controller, namun tidak dapat berhubungan langsung dengan bagian view. Data yang ketiga, controller. Controller merupakan bagian yang mengatur hubungan dari bagian model dan bagian view. Controller berfungsi untuk menerima request dan data dari user, kemudian menentukan apa yang akan diproses oleh aplikasi. Misalnya pada saat user masuk ke halaman daftar provinsi dan masuk controller dari link halaman view yang diklik. Lalu controller menjalankan beberapa perintah seperti menampilkan halaman, menjalankan query, mendefinisikan variabel, dan lain-lain, tergantung perintah yang dibuat programmer itu sendiri. Demikian dari presentasi metode MPC e-commerce yang kami terapkan di Kodeigniter. Saya ucapkan terima kasih.